Kalau kalian udah lama ngikutin channel ini, kalian pasti tahu gue beberapa kali sharing bahwa hobi gue bukan cuman IM doang dan dunia musik, dan gue juga suka backpackeran, gue suka jalan-jalan keluar, dan salah satu tempat yang gue paling sering datengin, gue paling suka adalah pantai dan juga mengunjungi kehidupan laut. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue bakal bahas IM yang peduli bukan hanya tentang suara, tapi juga kehidupan laut. Kenalkan, ini adalah Hydis MP143, planer driver IM dari Hydis, di mana harganya sampai sekarang sebenarnya belum muncul, di mana nanti akan muncul di Kickstarter. Gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Dan gue rasa ini semestinya sih sekitar 2 jutaan, nggak nyampe 3 juta. Semoga ya, karena gue suka suaranya juga. Dan gue akan jelaskan kenapa ini satu dulu dia peduli dengan kehidupan laut. Jadi Hydis ini mereka bekerja sama dengan WDC atau WDC, Whale and Dolphin Conservation, sebuah lembaga untuk mengkonservasi lumba-lumba dan juga paus yang mereka mendukung kesinambungan hidup mereka di laut. Jadi kalau misalnya mereka tuh suka liatin ini ada sekelompok lumba-lumba atau sekelompok paus yang entah terjerat plastik atau kena luka atau gimana, mereka akan membantu untuk itu, atau terdampar di pantai. Mereka adalah lembaga-lembaga yang mengabarkan itu kepada masyarakat dan juga membantu untuk proses mengkonservasikan mereka. Dan bisa dilihat sendiri kalau misalnya kalian beli MP143 ini, kalian juga dapetin semacam pin dengan WDC seperti ini. Dan kalau misalnya kalian lihat secara bungkusnya, ini juga menarik. Karena boxnya ini kecil dan seluruhnya ini dia biodegradable. Jadi tidak ada satupun bagian dari boxnya ini yang menggunakan plastik. Dan gue sangat appreciate itu. Gue akan tunjukkan mungkin beberapa nanti breakdown ininya. Dan salah satu yang gue suka adalah dia memberikan nama ini Salt. Nah, nama MP143 Salt ini, sebenarnya salt itu kan garam, tapi bukan berarti garam di sini. Salt itu sebenarnya nama dari salah satu paus yang diperhatikan oleh WDC ini. Kalian bisa lihat sendiri di websitenya. Ini gue kasih Salt itu siapa, dia sudah punya anak, dia sudah punya cucu, malah umurnya 45 tahun. Dia adalah humpback whale, paus bungkuk, dimana bentuknya si MP143 ini juga terinspirasi dari paus. Dimana kalau misalnya kalian mendonasikan, bisa pilih ini, kalian mau mendonasikan untuk paus ataupun untuk lumba-lumba, ada namanya juga. Dan kalian akan ketika kalian mendonasikan, kalian seolah mengadopt itu Salt ini, kalau misalnya kalian pilih Salt. Dan kalian akan diberitakan berita beberapa lama sekali tentang kesinambungan hidup si Salt ini, dia lagi di mana, ngapain, ataupun apapun yang terjadi di sekitar mereka. Jadi ya, gue berharap sih kalau kalian suka dengan kehidupan laut dan juga lumba-lumba ataupun paus, kalian tertarik juga untuk menyimak review lanjut dari si Hydis MP143 Salt ini. Nah, gue mau nunjukin dulu nih, ini secara boxnya dia kecil seperti ini, tapi ya semuanya kayaknya pakai bahan semacam kertas. Ini ada semacam plastik, tapi plastik itu kayak plastik biodegradable yang kalau lu beli di tempat-tempat makan tertentu gitu loh, nggak kayak plastik biasa. Feelsnya juga agak beda. Dan bisa dilihat juga di bagian dalamnya sini itu pakai kertas semua, bahkan berlayer-layer kertas di sini untuk menggantikan styrofoam maybe. Dan di dalamnya sih biasa aja juga, semuanya kertas. Nah, yang menarik lagi adalah dia juga pakai ini semi leather, dan untuk taruh ear tipsnya dia pakai sekali lagi semacam batang yang kayak dari kertas yang keras gitu dan tebal. Gue rasa bahan bubuk kertas ya, dan seperti ini dibikin kayak sate gitu. Ada 2 tipe ear tips, cuman sayangnya 2 tipe ear tipsnya ini nggak cocok di telinga gue, jadi gue pribadi nggak pernah pakai. Nanti akan gue juga jelaskan kenapa. Nah, ini ada 2 tipe ear tipsnya semacam ditusuk sate seperti ini. Dan bahkan untuk penyimpanan untuk untuk nozzle-nya dia ada beberapa nozzle, 3 pasang nozzle. Itu bukan pakai plastik, biasanya kan pakai plastik yang bahannya kayak case ear tips gini. Ini pakai semacam resin kayaknya, tembus pandang begini, dan cara bukanya diputer. Ini juga menarik nih, kecil seperti ini sih itu, tapi gampang buyar kalau misalnya dibuka. Oh ya, ini untuk close up-nya, untuk pin yang kalian dapat dari WDC X Hydis seperti ini, bentuknya paus bongkok. Dan untuk IM-nya sendiri terinspirasi dari paus bongkok secara bentuknya. Lihat garis-garisnya ini juga kan mirip kayak bagian bawah mulut paus ini. Lucu sih, sama gue suka. Lalu dia memang agak besar, bukan agak besar, ini salah satu planner terbesar mungkin. Ini planner kedua terbesar selain MP145. Dan bentuknya agak
gini ya, kayak ayam biasa kan dia horizontal seperti ini, tapi ini rada vertikal gitu ketika dimasukin di kuping, agak unik. Untuk kabelnya sendiri dual pin. Nah, gue sendiri ngerasa kabel ini tidak terlalu berkualitas, biasa banget sih sebenarnya. Secara kabel agak springy, tidak terlalu fleksibel, tidak terlalu berkualitas gimana-gimana. Cuman secara penggunaan ya oke-oke aja, dia ringan dan non microphonic, jacknya juga seperti ini. Dan untuk filternya, yes, ini bisa dilepas. Ini ya gue pakai yang default filternya, yaitu rose gold filter seperti ini. Cara ngelepasnya juga biasa aja, seperti ini apa namanya, di unscrew tuh kayak gini. Lo tinggal ganti, yang ini ada silver, ada red, dan juga ada rose gold. Rose gold ini yang paling balance. Nanti gue akan tunjukkan juga frekuensi responsnya ya. Basically seperti itu saja. Nah, karena bentuknya yang tidak normal seperti ini, dan juga lihat ya, dibanding bodinya, ini kan mulut nozzle-nya ini kayak pendek gini lah. Jadi kalau misal gue pakai eartips bawaannya, somehow kuping gue mentok duluan ke bodinya yang besar ini. Ininya nih belum masuk bener-bener ke telinga gue, tapi ini sangat tergantung fisik kalian ya. Ini kalau gue pakai eartips biasanya, mau yang putih mau yang abu-abu ya, gue tunjukin. Tuh lihat betapa pendeknya dia, gue langsung kena ini mampet di sini, kurang masuk, malah nggak dapet seal-nya. Jadi gue pribadi lebih suka pakai eartips yang agak maju eartipsnya untuk bagian umbrellanya ini, dan agak nyoy-nyoy maju gini ya. Jadi gue sendiri lebih suka pakai eartips yang sebenarnya nozzle-nya agak panjang seperti DD Hi-Fi ST35 ini, atau kalian bisa juga pakai semacam Spinfit W1 ataupun CP100, atau ya buat gue itu sih. Cuman somehow di kuping gue aja paling cocok sama DD Hi-Fi ST35 ini. Nah, secara fitting seperti yang gue bilang tadi, ini ayam agak unik, dimana ayam biasa horizontal seperti atau agak miring seperti ini atau begini. Nah, ini benar-benar vertikal ke atas begini loh. Dan gue akan tunjukkan ketika dipakai. Yes. Dan untungnya dengan menggunakan DD Hi-Fi ST35 ini, gue ngerasa ini nyaman-nyaman aja tanpa komplain, karena dia bagian dalamnya walaupun agak besar tapi itu lembut, dan juga ini nggak ada bagian tajam di sini, jadi gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Ditambah lagi dengan emang kabelnya sendiri yang cukup ringan dan juga non microphonic, so ya sebenarnya fitting oke. Dan ya secara kategori suara, dia secara tonal ataupun frekuensi respons bisa dikategorikan sebagai sebenarnya multi U-shape. Untuk yang paling balance-nya yang rose gold, ada elevasi bass yang cukup sampai dalam space-nya, lalu kemudian upper mid range tidak terlalu dominan, kemudian ada treble extension yang lumayan oke, dan sparkle yang sampai ke mid treble yang lumayan prominent. Cuman kemudian kalau misalnya kita bahas yang nozzle lain seperti nozzle merah, itu terlalu warm, bisa dikategorikan L-shape, kurang balance, dan vocal and treble malah jadi dark. Ini gue sendiri kurang suka. Kalau yang silver gue pribadi masih oke, cuman it's a bit bright-ish and V-shape. Gue sendiri pribadi pasti pakainya yang gold aja, karena itu yang paling bagus dari tiga-tiganya, paling balance dan tetap mempertahankan teknikalitasnya. Untuk review ini kebanyakan yang gue pakai adalah yang warna rose gold, karena itu simply yang paling spesial buat ayam ini, dan juga yang paling balance yang bisa gue paling rekomendasikan. Mulai dari bassnya, secara sensasi bass ini adalah langsung salah satu bass planar yang gue bener-bener suka, karena bassnya bisa mukul dalam, kelihatan dia sub bassnya cukup dalam, dan ini nggak pillowy seperti umumnya planar yang gue pernah coba. Kan ada kesan kayak bunyinya tuh kayak bukan dalam tapi kayak tapi gede gitu. Nah, ini dia punya sensasi jedek slam yang dalam, terkontrol. Gue gak bakal ini ngomong seperti punch dynamic driver, still different. Tapi at least secara solid pukulannya tuh berasa di sini. Dalam gak gede-gede banget, tapi mukul dalam dan hentakannya tuh bagus. Jadi buat lagu apapun gue ngerasa fun di sini. Mau lagu itu akustik, mau lagu itu pop, mau lagu itu EDM, mau lagu apa aja, gue ngerasa sekali pukulannya itu dia very tight, very well controlled. Cuman punya tekstur yang cukup bagus untuk planar driver, simply an all-rounder kind of bass. Nah, area vokal di sini juga menarik. Di area mid range-nya itu sendiri, dia mendekati approach yang agak mirip seperti 64 Audio U4S yang gue suka dulu. Sebenarnya ini secara positioning, jadi vokal cowok vokal ceweknya tuh sedikit agak mundur, slide step back. Dia tuh 3 kHz RG-nya diturunin, tapi dia naik duluan di sekitar 2 kHz, turun 3 kHz, naik lagi sekitar 4-5 kHz. Jadi vokalnya tuh nyantai, agak mundur sedikit secara positioning, balance-nya bagus. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara gigitan kejelasan nada, itu masih oke. Kalau misalnya penyanyi teriak, lu masih bisa dengerin sensasi kayak edge of vokalnya tetap terjaga, tetap jelas. Cuman kalau misalnya lu yang pingin vokalnya maju-maju banget, jelas ini enggak. Ini
ini slight step back, sedikit mundur secara positioning. Cuman gue tetap sukanya adalah dia tetap balance. Gue nggak pernah ngerasain shouty, nggak pernah sibilance, nggak pernah terlalu nyerang ke gue. Tapi karena transient speed dari planer sendiri yang memang bagus, jadi dia secara vokal, secara kejelasan nada itu semuanya tetap jelas dan terjaga kualitas resolusinya. Nah, yes, energy treble di sini juga tidak terlalu banyak, dia lebih ke area mid to lower to mid treble area, so lu dapetin gamer check yang cukup oke. Toh dia juga planar, jadi kejelasan detail-detail trust itu juga jelas. Cuman secara upper treble gue ngerasa dia itu a bit rolled off ya, jadi nggak sampai tinggi-tinggi banget, trustnya nggak sampai kayak nggak sampai micro nuance itu keluar semua. Tapi secara kalau misalnya dengerin cymbal ataupun dengerin hi-hat itu masih natural dan gak pernah metalik ataupun nyerang banget ke kuping gue. Ya simply adaan agak maju sedikit dibandingin vokalnya tadi, tapi masih smooth dan gak terlalu nyerang. Jadi ya simply safe lah, tapi agak maju sedikit secara positioning. Nah, jadi secara tonality ini kayak almost do nothing wrong, semuanya oke. Bassnya dapat, dia sub bassnya bagus, vokal nggak terlalu maju tapi gigitan dan juga clarity-nya masih dapat. Lalu treble-nya juga safe, cuman memang tidak terlalu extended banget, kayak semuanya safe. Tapi di saat yang bersamaan yang gue suka, gue tetap ngerasa dapetin resolusi dan gigitan serta transient speed ala planar yang gue suka. Jadi di sini gue ngerasa bahkan MP143 ini dengan catatan pakai rose gold ini adalah mungkin ayam planar yang tercocok sama gue kalau misalnya kita ngomong selera pribadi. Gini loh, kalau ngomongin 7Hz Timeless, itu buat gue, selera gue pribadi, mid bass-nya kadang bisa terlalu kegedean, lalu juga pillowy teksturnya nggak terlalu, sub bass slam-nya nggak terlalu berasa, dia lebih ke mid bass punch gitu. Lalu juga upper mid to treble-nya kadang bisa ya kerasa V-nya agak capek. S12 itu lebih tight daripada Timeless, tapi ya upper mid to treble-nya a bit too nyerang buat gue. Sebenarnya gue suka itu, cuman kalau misalnya dipakai seharian gue pasti ada titik poin capeknya. Kalau dengerin Lecture S08 yang gue review kemarin, itu masih gue kategorikan sebagai spesial untuk beberapa kategori lagu khusus. Tapi kalau misalnya gue denger seharian, ada beberapa tipe lagu yang malah gue berasa terlalu lembek. Atau kalau misalnya dengerin kayak Teen Hi-Fi P1 Max, itu juga berasa terlalu lembek, terlalu nyantai, sama dengan si Tang Soo Zat dan Woo Heyday. Sementara ini di kebanyakan lagu itu bahkan gue pakai seharian, gue kayak ya udah gue denger aja, nggak ada satupun lagu yang bisa bikin gue oh ini terlalu nyerang nih, aduh ini bikin capek nih, aduh ini terlalu lembek nih, nggak ada. Ini malah yang somehow di titik paling all rounder buat gue pribadi. Bassnya masih oke, dalam, nggak terlalu gede, tapi vokalnya juga agak step back, dia nggak terlalu maju. Mungkin kalau lu yang suka vokal ya toh nggak ada planar yang benar-benar bagus di vokal anyway. Vokal sedikit mundur positioningnya, tapi kejelasan nadanya masih ada dan gigitan nadanya juga masih ada. Transisi antara upper mid to treble-nya juga masih smooth, tapi treble-nya sendiri gigitannya sekali lagi masih ada, tapi nggak terlalu extended banget, nggak sampai timbre yang aneh-aneh banget. Ya gue bisa bilang ini mungkin salah satu planar yang ketika lu denger, oh iya oke, planar tapi nggak ada yang wow gitu. Tapi dengerin seharian, kalau gue dengerin seharian ini, fun-nya masih ada, gigitnya masih ada, amannya masih ada. Ya gue nyaman dengerin ini seharian gitu, sampai gue kaget. Gue nggak temuin yang sesuatu yang wow, tapi setelah gue pakai seharian, kok tadi gue bisa ngelewatin seharian tanpa bosan ataupun tanpa yang aneh-aneh. It's just good gue pakai seharian. Secara teknikal gimana ya, gampangnya dibandingkan planar lain, ini masih tetap suara ala planar, transient speed tinggi, agak berasa ringan timbrenya, lalu juga punya kejelasan nada yang bagus. Gue bisa bilang ini jelas di atas Lecture S08, lebih clear secara suaranya, pernadanya, bassnya juga lebih tight, treble juga lebih nyerang bisa. Dan dia tapi masih sedikit mungkin di bawahnya S12, walaupun secara stage lebih lebar, lebih 3D. Tapi S12 itu walaupun lebih kecil, cuman kayak pernadanya apa dengerin violin itu nyerangnya tuh benar-benar dapat banget. Ngik nadanya jelas sekali, resolusinya. Di sini resolusinya sedikit kayak di calm down sedikit, tapi jadinya lebih bisa didengar lebih lama dan lebih balance secara vocal. Jadi yes, ini kayak sedikit di bawahnya S12 walaupun dengan tonal yang lebih overall lebih better, tapi stage-nya lebih megah ya, lebih 3D dengan positioning imaging sedikit lebih bagus karena lu berasa atas bawahnya, dan dia jelas lebih berasa oke dibandingkan S08. Jadi Indian, kalau misalnya kita ngomong secara worthiness, buat gue ayam ini spesial banget karena satu, dia nggak hanya peduli dengan kehidupan laut dan gue juga suka kehidupan laut itu, tapi juga secara suara mungkin dia bukan yang paling wow. Ketika gue pertama kali denger tuh kayak gue underwhelmed gitu, kayak oh ya oke lah, planar, bassnya oke, vokalnya oke, treble oke lah, nggak ada spesial. Tapi ketika gue denger seharian itu kayak loh,
gue dengerin yang lain aja tuh nggak bisa gue dengerin seharian. Pasti ada satu sisi di satu lagu gue kayak kok ini lembek, kok ini terlalu nyerang, kok ini apa gitu. Jadi kayak ada protesnya sampai gue lepas pengen ganti yang lain. Kalau ini nggak, gue dengerin seharian aman, very all rounder, segala macam lagu buat gue dilibas, at least itu buat selera gue. Jadi kalau misalnya kalian udah banyak yang cocok sama selera gue, ya mungkin itu bisa dipertimbangkan. Dia definitely not Harmon, dia definitely not too vocal focus, vokalnya sedikit mundur. Lu suka 64 U4S, lu suka Sennheiser i600, mungkin cocoknya kesini kalau planar. Nah, secara worthiness harganya nih, sampai sekarang masalahnya gue belum tahu. Cuman gue tebak dia mungkin harganya 2 jutaan, nggak nyampe 3 juta. Karena toh MP145 aja dulu 3 jutaan, tapi harganya udah turun jadi 2 juta sekian. Oh ya, mungkin ada yang tanya gimana dibandingkan sama MP145. Sorry to say, gue cuman coba bentar banget. Gue cuman sensasi yang gue inget tebel. Cuman fittingnya terlalu besar sampai gue gak nyaman. Jadi gue nggak niat nyobanya waktu itu. Lalu kalau kemudian misal harganya ini 2 juta atau 3 jutaan, 2 juta ke atas sedikit lah, buat gue definitely masih worth it. Kalau misalnya 1,5 sampai 2 juta, really worth it. Kalau misalnya ternyata di sekitar 1 jutaan ataupun ke bawah, itu totally recommended, totally beli aja lah. Ini yang buat gue gampang direkomendasikan buat siapa-siapa. Kayak salahnya tuh dikit, tapi lu masih berasa planar dan resolusinya yang bagus, tapi tonalnya nggak sampai nyelekit atau aneh-aneh atau bikin pusing gimana-gimana. So that's all I could say about this Hydis EP143 overall. Gue suka banget. Jadi thank you for watching, dan kalau misalnya kalian mau lihat langsung ada di Kickstarter yang link di description di bawah ya. At least secara gue review sekarang belum keluar harganya, mungkin nanti udah keluar. See you next time, bye bye.